Ini perjuangan warga dari dusun kota Desa Besoangin Utara yang ingin membawa hasil bumi mereka untuk ke kota, penuh sekali dengan tantangan seperti ini. Oh, kaki saya nyangkut. Buat sepatu saya, coba. Mau periksa ke rumah warga ini selalu seperti ini, Bu? Iya. Iya, harus naik rakit, nyebrang jam. Dari sini jarak ke rumah warga masih berapa jauh lagi, Bu? Sekitar 10 km. 10 km? Iya. Tubi Taramanu menjadi satu dari 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yang terluar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dari 13 desa di kecamatan ini, Desa Besoangin Utara hingga kini masih menjadi salah satu desa tertinggal, sebab faktor infrastruktur jalan yang sangat tidak memadai. Berjarak lebih dari 20 km dengan pusat kecamatan, untuk mencapai Besoangin Utara harus melampaui 2 desa lainnya dan menyeberang 3 sungai besar yang tidak memiliki jembatan. Sungai yang terbentang luas melintasi 2 kabupaten dari Kabupaten Majene hingga Kabupaten Polewali memisahkan wilayah Desa Besoangin sehingga warganya terisolir, dan minimnya infrastruktur membuat warga desa berjuang untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Kali ini Indonesia akan mengikuti bagaimana warga dapat bertahan hidup di tengah kondisi serba terisolir. Selamat datang di Indonesiaku. Rintangan yang kami tempuh menuju Besoangin Utara dimulai saat hujan deras tak kunjung reda menemani perjalanan kami. Karena hujannya sudah mulai deras, jadi kita mau nggak mau menepi untuk pakai jas hujan terlebih dulu. Kontur jalan yang sepenuhnya tanah ditambah guyuran hujan membuat lumpur semakin tebal. Jalan pun menjadi licin dan rawan membuat pelintasnya tergelincir. Saya bertemu dengan satu keluarga yang sedang berboncengan dan hendak pulang ke rumah mereka. Di sela tanjakan curam, penumpang yang dibonceng harus turun dari motor karena tidak kuat menanjak. Dari Tubi? Iya. Mau gitu dia? Mau gitu. Ibu rumahnya di mana? Pas mau turun jalan, cenderungan di sungai. Oh gitu. Ini kalau setiap hari lewat sini memang kondisinya seperti ini ya, Bu? Iya. 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 Ini sudah gimana Ibu melihat kondisi ini? Emang sudah terbiasa atau gimana? Ibu kan bawa anak juga ya, Bu ya? Nggak khawatir, Bu? Khawatir juga. Pernah mungkin Bu mengalami apa, Bu, di jalan terjatuh, tergelincir, pernah kah? Iya, pernah. Pernah. Iya. Saat kondisi bawa anak kayak gini. Iya, pernah. Bu melihat jalanan seperti ini ya menuju rumah Ibu gitu. Ibu, apa sih harapannya, Bu? Kalau kita ya
Alhamdulillah kalau lebih diperhatikan, apalagi diperbaiki ya. Hati-hati ya Bu ya. Hati-hati ya Dek. Ibu Nasriah dan keluarganya terbiasa menghadapi kondisi seperti ini sehari-hari. Walau sangat khawatir akan faktor keselamatan kedua anaknya, namun mereka tak punya pilihan lain. Sebab harus beraktivitas keluar rumah yang berjarak sekitar 10 km setiap harinya. Sekitar hampir 2 jam ditempuh, akhirnya setengah perjalanan sudah kami lampaui. Namun sebelum tiba di Sungai Mandar yang seolah menjadi gerbang masuk Desa Besoangin Utara, kami harus menghadapi spot tercuram yang disebut dengan Tanjakan Kalimete. Namun posisi kami ada dalam kondisi menurun saat melintasi Kalimete yang sangat menukik, curam, dan licin ke bawah. Jalan kaki aja kesulitan, apalagi bawa kendaraan. Licin banget. Aduh, nyangkut mulu deh sepatu. Hujan tak kunjung henti, bahkan hingga langkah kami hampir sampai. Saat tiba di Sungai Mandar, aliran sungai sangat deras membuat saya dan lainnya kesulitan menyeberang. Pemilik perahu rakit pun tak berani mengambil resiko bahaya, sehingga kami harus menunggu hujan reda. Tarif perahu rakit biasanya dikenakan Rp5.000 saat air tidak pasang. Namun, jika kondisi cuaca seperti hari ini, maka naik menjadi Rp20.000 per motor. Biayanya berapa sih Bang kalau nyebrang ke sana satu motor? Biasa kalau airnya turun 5.000. 5.000. Nah ini emang airnya sekarang lagi gimana Bang kondisinya? Kalau begini airnya ya 20 lah. Bisa aja gitu. Dengan kondisi air seperti ini artinya kan deras ya? Iya deras sekali. Ini bisa menyeberang nggak? Jadi kasih minum dulu air sedikit. Oh, kita harus tunggu dulu sampai airnya menurun dulu ya. Iya. Kalau satu perahu rakit ini bisa bawa berapa motor, Bang? Satu aja sama orang. Satu motor satu orang, jadi bolak-balik ya? Iya. Emang nggak khawatir ya kalau misalkan setiap hari nyebrangin motor gitu kan harusnya deras? Ya hati-hati saja. Tapi pernah nggak ngalamin misalnya mungkin tergelincir di tengah arus sungai atau gimana? Belum ya? Belum ya? Jembatan menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas warga Besoangin Utara. Junaidi yang sehari-hari mendapat keuntungan dari perahu rakit pun tidak memungkiri bahwa sudah lama dirinya mendambakan akses yang aman untuk mencapai kampung halamannya. Desa Besoangin Utara memiliki 6 dusun dengan total 383 KK. Sementara total luasnya mencapai 1.000 hektar lebih, di mana 80 hektar ditanami pohon kakao. Ya, hampir 90% warga Besoangin Utara merupakan petani kakao. Peradaban buah kakao di sini mudah dipanen karena cocok dengan tekstur tanah di dataran tinggi. Namun sayangnya, perawatan yang dilakukan belum optimal karena tidak memakai pupuk atau obat pelindung hama. Ini yang buah coklat yang busuk yang saya temukan. Jadi di sini itu saking melimpahnya banyak hama yang datang, apalagi saat musim hujan seperti ini, sehingga saat buahnya melimpah dan buahnya ini panen, harganya tuh sangat murah. Dan tidak ada perawatan yang rutin dilakukan, apalagi menggunakan pupuk, hanya sekedar menanam lalu mengambil saat buahnya ada. Tapi tidak sedikit juga yang saat masih ukuran kecil ini malah busuk.
Kendala biaya operasional untuk pupuk dan obat-obatan anti hama menjadi 2 kali lipat ketika tiba di desa mereka. Sementara pendapatan dari kakao tidak sebanding dengan biaya perawatannya. Apalagi kini harga 1 kilo kakao di pasaran sedang turun. Pupe, salah satu petani kakao yang sudah lama melakoni bidangnya, mengaku kini semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahan pokok semakin mahal, sementara pendapatan nenek berusia 70 tahun ini tidak menentu. Dirinya masih pergi ke kebun karena tak punya pilihan lain. Saat cuaca buruk seperti sekarang, buah kakao yang dihasilkan tidak sebagus saat musim kemarau. Kalau sekarang lagi musim panen nggak sih, Bu? Tidak. Jadi Ibu dapatnya mungkin nggak sebanyak saat panen ya, Bu ya. Ibu biasanya diolah atau dijual? Dijualnya kemana, Bu? Ke pengepul. Ibu, sekarang ini harga 1 kilo buah coklat itu berapa, Bu? Ada sampai 20.000. Kalau misalnya Pak Presiden nonton Ibu, Ibu pengen ngomong apa, Bu? Pengen jalannya bagus ya, Bu ya, ke rumah Ibu. Nah, ini yang seperti tadi ditemukan saat mengambil buah yang busuk di atas pohon, ternyata setelah dikupas, dalamnya tuh memang buahnya tidak bisa diambil lagi, nggak bisa diolah karena memang sudah seperti ini warnanya, coklat dan busuk. Nggak sedikit yang ditemukan di sini dimakan hama ya, Bu ya, dimakan ulat, jadinya seperti ini. Usai di kebun, saya bersama nenek Pupe dan saudara-saudaranya bergegas pulang untuk menjemur buah kakao yang baru dipetik. Namun, waktu yang diperlukan agar tak ada lagi kadar air dan kering sempurna mencapai 3 hari. Kami mengambil buah yang sudah dijemur sebelumnya, lalu menjual ke pengepul kakao di Besoangin Utara. Pupe dan saudaranya hari ini menjual 6 kilo kakao dan mendapat upah Rp108.000. Hasil ini dibagi untuk 4 orang atau setara Rp27.000 per orangnya. Pengepul satu-satunya di desa Besoangin Utara memiliki jadwal rutin 1 kali dalam sepekan untuk mengantar hasil bumi dari warga. Di perjalanan keluar dari desa, ban mobil sering tersangkut karena lumpur yang dalam dan tak jarang tanah harus ditambal agar mobil bisa melintas. Ini perjuangan warga dari dusun kota desa Besoangin Utara yang membawa hasil bumi mereka untuk ke kota, penuh sekali dengan tantangan seperti ini karena memang jalanannya yang curam, apalagi kalau habis hujan ini licin dan juga turunannya tajam. Saya mencoba membantu warga di sana. Perjalanan mobil pengangkut hasil bumi kerap kali ditumpangi oleh sejumlah warga Besoangin Utara yang hendak menuju ke kota. Banyaknya penumpang yang ikut mobil membantu perjalanan mobil agar dapat melewati tanjakan dan medan yang sulit. Cuma satu saja kendala ini, kita sudah lihat di kemarin jalanan. Karena ini jalanan, sebenarnya kemarin saya sudah
mau diperintahkan Pak Bupati untuk kerja. Tetapi kendala yang paling utama ini adalah kendala dari kehutanan karena masuk kawasan. Jadi ini, bupati kami ini, dia sudah berjuang mati-matian karena dia sudah pernah lihat ini jalanan. Karena sepanjang jalanan tidak dibuka, tidak ada yang bisa dikerja. Kita mau jalankan di sini ekonomi, tidak bisa. Mau kita tanam sayur, tanam pisang, mau pergi dijual, kita mau bawa lewat kemana? Kita sudah lihat karena harganya di sini lebih mahal ongkos daripada harga coklat. Itu satu-satunya saja jalan ini, tidak ada yang lain. Di tengah cuaca yang sedang tak menentu, penyakit infeksi saluran pernafasan akut merebak di daerah dataran tinggi seperti Tubi Taramanu. Tingkat kesadaran warga untuk hidup bersih dan sehat yang rendah menjadi kendala utama bagi para pelayan kesehatan. Apalagi untuk mendapat air bersih saja, warga harus berjalan kaki sekitar 2 km dari rumah mereka ke titik sumber air. Berada di kawasan lembah, air jernih di Desa Besoangin Utara merupakan limpahan dari dataran tinggi Ropotalang. Setiap pagi, warga beramai-ramai mengambil air untuk menjaga ketersediaan air di rumah mereka. Sebagai salah satu kebutuhan utama, air dari sumber air itu digunakan untuk segala kebutuhan, mulai dari diminum hingga mandi. Di tahun 2022, di mana kota-kota besar sudah era digital, namun masih ada saudara-saudara kita di pelosok negeri yang harus mengambil air bersih dengan cara seperti ini. Sumber airnya jauh dari rumah mereka. Di sini saya juga bertemu seorang nenek yang tengah memandikan cucunya. Dirinya tak memiliki pilihan lain sebab sejak 30 tahun silam tinggal di sini, ia belum mempunyai kamar mandi di rumah. Bu, kalau datang ke sini biasanya menggunakan air untuk apa aja, Bu? Memasak, Masak. Terus apa lagi, Bu? diminum, Minum. Ini sekalian untuk mandiin Ade juga ya? dimandiin. Segar ya, Dek? Sudah mandi? Jadi, kalau di sini setiap hari memang rutin bolak-balik ngambil air ke sini, Bu? Setiap hari. Keinginan Ibu apa, Bu? Harapan Ibu apa, Bu? Harapan pengen ada saluran air, ada kamar mandi. Supaya nggak perlu jauh-jauh dan capek-capek datang ke sini, Bu, ya? Tiap tanggal 24 Oktober diperingati sebagai Hari Dokter Nasional, sebagai bentuk apresiasi bagi para dokter yang berjasa di bidang kesehatan. Sayangnya, hingga hari ini masih ditemukan kesenjangan sosial di dalam profesi yang pada hakikatnya menebar jasa baik. Puskesmas ini menjadi tumpuan warga dari 6 desa, meliputi Desa Besoangin Utara, Desa Tubi, Besoangin Induk, Desa Rate, Desa Taloba, dan Desa Piryang Tapiko. Satu puskesmas dengan sarana dan prasarana seadanya memiliki wilayah tanggung jawab kepada 6 desa yang masing-masing penduduknya berkisar 400 kakak. Kendala jarak desa yang tidak semuanya dekat dengan puskesmas membuat dokter dalam pemeriksaan penyakit tertentu harus datang ke rumah-rumah warga. Hari ini saya mengikuti rangkaian aktivitas Dr. Suryani yang mengunjungi Dusun Landu di Desa Piryang Tapiko untuk pemeriksaan terhadap lansia. Kita langsung aja. Oh iya. Jarak yang ditempuh dari berkisar 10 km tanpa difasilitasi puskesmas, melainkan diantar suaminya.
Dua perawat turut membantu Dr. Suryani berkeliling, sebab masih terkendala dengan bahasa warga setempat. Ibu kalau mau periksa ke rumah warga ini selalu seperti ini, Bu? Iya. Iya, harus naik rakit, nyebrang ke sana. Dari sini jarak ke rumah warga masih berapa jauh lagi, Bu? Sekitar 10 km. 10 km. Iya. Beruntung hari ini air sungai sedang tenang dan kami bisa menyeberang dengan aman. Oke, Ibu, turun, Bu. Selepas sungai, tak terhitung jumlah tanjakan dan turunan menukik yang harus kami lalui untuk mencapai Dusun Landu. Lagi-lagi, kondisi jalan buruk menjadi kendala perjalanan kami. Inilah perjuangan dokter di pedalaman untuk mengobati pasien mereka. Tentu sangat berbeda dengan kondisi dokter-dokter yang berada di kota. Ini sekarang kami setelah melewati sungai harus juga menempuh jalanan yang buruk untuk bisa datang ke rumah warga dan mengobati pasien. Kedatangan Dr. Suryani sudah diketahui oleh beberapa warga yang membuat sejumlah lansia datang untuk diperiksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlengkapan milik dokter hanya seadanya, sebagai amunisi saat pemeriksaan biasa, bukan pada penyakit berat. Meski begitu, Dr. Suryani mengakui bahwa alat kesehatan yang terdapat di puskesmas pun hanya sarana dan prasarana sederhana. Padahal, banyak asa yang digantungkan oleh warga setempat terhadap upaya pengobatan yang dilakukan pihak puskesmas. Namun inilah yang terjadi sesungguhnya. Potret pelayanan kesehatan di Indonesia hingga kini jauh dari kata merata bagi mereka yang di daerah dengan mereka yang tinggal di kota besar. Kebanyakan masyarakat di sini nih mengidap penyakit apa sih? Untuk sekarang ini, kebanyakan pasien itu menderita ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Apalagi sekarang musim ini musim hujan, jadi lebih banyak mengarah ke sana. Untuk lansia-lansia seperti ini, saat ini kebanyakan mereka memang sakitnya hipertensi, seperti itu, atau nyeri-nyeri badan. Kalau seperti itu penanganannya biasanya gimana, Dok? Apa dokter memang biasa untuk datang ke rumah-rumah warga seperti ini atau gimana? Karena daerahnya di sini beda dengan kota, apalagi jalannya yang belum bagus, aksesnya cukup sulit untuk ke puskesmas. Biasanya kami turun ke lapangan menjemput bola, turun ke warga-warga, sedang melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Bagaimana kesejahteraan dokter di daerah gitu? Apakah berbeda? Kalau di daerah-daerah seperti ini, terpencil seperti ini, alhamdulillah sudah diberikan kayak insentif oleh pemerintah. Ada tambahan beda dengan dokter-dokter yang ada di kota. Walaupun dirasa mungkin belum cukup, tapi alhamdulillah sudah ada. Karena mungkin tingkat kesulitannya juga beda menangani pasien di daerah dengan di kota ya, Dok ya. Oke, terakhir dokter ingin menyampaikan sesuatu nggak nih dalam rangka bulan ini kebetulan ada Hari Dokter Nasional. Dokter ingin menyampaikan nggak harapan? Harapannya untuk saya pribadi sebagai dokter, kesejahteraan dokter apalagi di pedalaman seperti ini lebih diperhatikan, terutama dari sarana yang ada di puskesmas. Karena kami untuk sekarang ini di puskesmas belum maksimal untuk peralatannya seperti itu. Yang kedua, kami harapkan kepada masyarakat tentunya, apalagi yang aksesnya seperti ini, kesadarannya mereka untuk hidup sehat itu lebih ditingkatkan.
Sekalian menanti nenek dikasih tuh obat, dikasih obat sama perawatnya, toh dikirimkan ke sini obat, deh. Cuma di sini cuma dibawa obat tekanan saja dikasih ke sekarang. Sudah besok nak periksa gula tak lagi perawat, ada nih hasilnya baru dikasih lagi obat gula, deh. Sampai sangat agak puas lah. Usai melakukan pemeriksaan dengan pendekatan jemput bola, Suryani kembali ke puskesmas dan sudah banyak pasien yang menantinya. Ia kembali menjalankan tugas yang ia anggap membawa berkah bagi banyak orang. Dusun Kota menjadi salah satu dusun di desa Besoangin Utara yang memiliki ladang padi terluas dibanding dusun lainnya. Sayangnya, ladang padi hanya panen 1 kali dalam setahun. Padahal menjadi kebutuhan utama warga di sini. Bukan untuk dijual, melainkan dikonsumsi sendiri karena kondisi serba pas-pasan. Ibu Adawiyah yang kini berjuang sendiri untuk mencukupi kehidupannya biasa menimbun padi di lumbung untuk kemudian diambil saat menjelang akhir tahun. Nah, ini kita sedang mengambil padi di lumbung karena kebetulan musim panennya itu di awal tahun. Ini merupakan padi persediaan yang disimpan di atas lumbung ini, dan sekarang kondisi sedang turun hujan, jadi kita harus memasukkan padi ini ke dalam karung. Oh, 1 ikat semua. 3 karung padi yang kami bawa setara 3 kg yang bisa disimpan untuk persediaan 1 minggu ke depan. Saat ingin kembali ke rumah dari lumbung, hujan turun semakin deras. Jadi jarak dari ladang ke rumah ini sekitar hampir 2 km dan ini hujannya semakin deras. Kita langsung ingin membawa ke dalam rumah. Padi yang biasa ada di desa ini tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi, sehingga kalau sudah kehabisan stok harus mengambil beras atau padi itu di lumbung. Beras yang dihasilkan di Besoangin Utara rata-rata merupakan beras merah. Meski sama-sama memiliki manfaat baik, yang membedakan beras merah di sini dengan di tempat lain adalah teksturnya yang lebih pulen. Bahkan saat menjadi padi, kulitnya sangat mudah dikupas saat proses tumbuk. Berlangsung hanya sekitar 30 menit saja, beras sudah bisa untuk dimasak. Beras merah miliki kandungan baik untuk mengontrol kadar gula darah, bahkan mengurangi resiko terkena kanker. Warga di sini biasa mengkonsumsi beras hingga lauk dari lahan sendiri. Selain karena kondisi kurang berkecukupan, di desa ini tidak ada perputaran ekonomi seperti pasar. Hal ini membuat Adawiyah dan seluruh warga Dusun Kota tak memiliki pekerjaan lain selain berjuang untuk bertahan hidup. Di sini nggak ada pasar, Bu? Nggak ada. Kalau belanja gimana dong, Bu? Banyak di sini handphone jual. Ke warung paling ya, Bu ya. Tapi lebih sering ngambil sendiri ke kebunnya. Ibu sehari-hari makannya pakai lauk ini, Bu? Iya, biasa. Sudah biasa. Emang nggak bosan, Bu? Ya nggak bosan, nggak ada yang lain. Nggak ada lagi yang lain. Hampir 30 tahun di sini di rumah. Hampir 30 tahun di sini. Dan dari dulu jalanannya seperti itu, Bu? Iya. Kita datang, kita bagus nih kalau begitu. Kalau dulu nggak ada. Ironi yang dihadapi Adawiyah merupakan satu dari hampir 1.000 penduduk di Besoangin Utara yang mengalami hal serupa. Terkendalanya akses infrastruktur ke rumah mereka menyebabkan kondisi terisolir. Beberapa kali, mereka yang tinggal di perbukitan atau lembah dianggap menyusup dalam kawasan hutan lindung milik instansi. Semoga regulasi tidak mengikis rasa manusiawi.